Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Julianti. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda, kelas malam, dengan nomor induk mahasiswa 22111 dari kelas Administrasi Bisnis 224D01. Untuk pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan prosedur penanganan surat masuk. Yang dimaksud dengan surat masuk yaitu mengurus dan mengendalikan surat adalah kegiatan mengelola surat masuk yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengarahkan, mendistribusikan, dan memproses lebih lanjut, menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan mengurus dan mengendalikan surat adalah agar surat dapat dengan cepat dan tepat kepada pengelola. Prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda tunggal yaitu 1. Penerimaan surat. Langkah-langkahnya: 1. Mengumpulkan surat yang masuk, menghitung jumlah surat yang masuk. Yang ketiga, memeriksa ketepatan alamat si pengirim, mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya, kemudian tanda tangan sebagai tanda bukti surat telah diterima. Lalu yang kedua, penyortiran surat. Langkah-langkahnya: 1. Memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi, kemudian menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan dan isinya, mengelompokkan surat, dan memerlukan penanganan khusus. Yang ketiga, ada pencatatan surat. Langkah-langkahnya: 1. Membuka dan membaca isi surat dan menuliskan pokok surat tersebut. Yang kedua, memeriksa lampiran jika ada lampiran di dalam surat tersebut. Yang ketiga, lalu tanda tangan surat dan mengagendakan surat masuk dan buku agenda. Yang keempat, pengarah surat masuk. Ada disposisi langsung dan tidak langsung. Kemudian yang kelima, ada penggandaan surat yang dapat dilakukan dengan fotokopi, stenisil, printer, mesin ketik, dan lain sebagainya. Penggunaannya untuk jaga-jaga jika ada surat yang hilang. Kemudian yang keenam, ada penyampaian surat itu langsung diberikan kepada orang yang dimaksud di dalam surat. Yang ketujuh, ada penyimpanan surat. Yang pertama, kita indeks surat dengan sistem tertentu. Dan di sini saya akan mengindeks sesuai tanggal masuk surat diterima. Ini contoh suratnya. Lalu memberikan kode surat dengan memberi pembatas kertas supaya kita mudah mencarinya menggunakan pembatas ini. Lalu surat dibolongi menggunakan pembolong, supaya bisa masuk ke map kertas agar nanti bisa disimpan di sini. Lalu setelah selesai kita mengindeks, kita masukkan surat ke map kertas dan kita susun sesuai dengan tanggal diterimanya surat ini. Dari awal surat masuk. Setelah kita masukkan surat ke dalam map kertas, kemudian kita simpan surat beserta mapnya ke dalam laci arsip atau yang disebut dengan filing cabinet.
dalam pengarsipan ini saya menggunakan sistem tanggal surat masuk. Yang pertama dimulai dari bulan Januari, 8 Januari, kemudian tanggal 24 Januari, kemudian tanggal 15 Agustus, kemudian pada tanggal 28 September, dan tanggal 28 September juga, tetapi beda isi suratnya. Kemudian surat yang sudah saya pisahkan berdasarkan tanggal masuk suratnya, saya masukkan ke dalam map surat. Surat yang sudah saya pisahkan berdasarkan waktu surat tersebut masuk, saya simpan di map surat, kemudian dikunci agar tidak berantakan suratnya. Setelah seperti ini, kemudian saya akan simpan di lemari arsip atau yang sering disebut dengan filing kabinet. Dan di sini ada surat yang sudah saya indeks. Yang pertama dari PT Blok Site, Jalan Kelapa Warna nomor 345, Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2019 dengan nomor surat 678-SPK-MJLS-14-2019 perihal pesanan barang ditujukan kepada pimpinan Bina Sarana Indonesia yang beralamat di Jalan M. Yunus LK2 nomor 26 Bandar Lampung. Kemudian surat kedua dari PT Blok Site, Jalan Kelapa Warna nomor 45 Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2019 dengan nomor surat 456-SPK-BGS-14-2019 perihal surat tentang pesanan barang yang ditujukan kepada pimpinan PT Bina Sarana Indonesia yang beralamat di Jalan M. Yunus LK2 nomor 2 Bandar Lampung. Yang ketiga ada surat dari Toko Selawase, Jalan Kelapa Warna nomor 45 Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2019 dengan nomor surat 456-SPK-KS-08-2019 perihal surat tentang pesanan sembako yang ditujukan kepada PT Bina Sarana Indonesia. Kemudian ada surat dari Sinar Sentosa, distributor smartphone, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 5, tanggal surat 15 Agustus 2017 dengan nomor surat 567-PNWRN-7-2017. Hal penawaran barang ada 1 lampiran. Kemudian ada surat dari Putra Mandiri Elektronika yang beralamat di Jalan Hasanuddin nomor 2, tanggal suratnya 24 Januari 2016, nomor surat 122-PT-PM-1-2016. Hal surat tentang penawaran kerjasama, lampirannya 1 bendel, ditujukan kepada pimpinan CV PT Bina Sarana Indonesia. Kemudian ada surat lagi pada tanggal 8 Januari 2016 dengan nomor surat 135-PNWRN-1-2016. Hal surat tentang penawaran, tidak ada lampirannya, ditujukan kepada CEO atau Direktur Utama PT Bina Sarana Indonesia.